Kata malaikat itu kepadanya, sama-sama, 2, 3. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut Maria. Kenapa Maria disuruh jangan takut? Karena Maria itu apa? Beroleh kasih karunia. Kenapa nggak usah takut Maria? Karena kamu telah mendapatkan. Haleluya. Apa itu yang didapatkan? Kasih karunia. Saudara dengar khotbah saya hari ini. Bagaimana mendapatkan kasih karunia? Saya ulang. Bagaimana mendapatkan kasih karunia? Saudara jangan jadi orang Kristen standar. Tapi kita harus jadi orang Kristen yang mengalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu bukan hanya sekedar kasih karunia yang menyelamatkan. Yang kita orang berdosa tiba-tiba Tuhan selamatkan, betul. Kita jadi orang selamat, itu kasih karunia. Tapi kehidupan kekristenan waktu digulir setiap hari, setiap waktu harus ada letupan-letupan kasih karunia. Coba kita baca dulu ayatnya itu supaya kita tahu, saudara. Yohanes 1 ayat 16. Jadi khotbah ini judulnya tentang bagaimana mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia itu bukan cuma sekedar kita diselamatkan dari orang berdosa lalu jadi orang yang diselamatkan. Yohanes 1 ayat 16 bunyi begini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia apa demi apa kasih karunia. Bisa bilang amin? Jadi kita mendapatkan apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Berarti kasih karunia yang nggak pernah berhenti. Kasih karunia satu selesai, dapat satunya lagi, dapat satunya lagi. Itu harus jadi pengalaman kita. Nah, saya mau beritahu kasih karunia itu bukan biasa. Kasih karunia itu bukan standar. Kasih karunia itu di dalamnya mengandung kemustahilan. Mengandung sesuatu yang tidak mustahil menjadi mustahil. Mustahil menjadi mustahil. Mengandung keajaiban. Haleluya. Kalau Alkitab terjemahan lama itu tidak menulis kasih karunia, dia menulis anugerah. Anugerah. Kamus bahasa Indonesia memberi definisi begini. Kalau anugerah itu artinya pemberian atau ganjaran dari pihak atas, orang besar, lalu kepada pihak bawah sebagai orang kecil. Kalau karunia adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Berarti itu seperti raja yang memberikan sesuatu kepada orang yang rendah. Haleluya. Nah, kalau saudara mendapatkan sesuatu dari sederajat dengan saudara, selevel dengan saudara, apa hebatnya? Tapi kalau kamu mendapatkan hadiah dari raja, wah itu suatu gimana ya? Perasaan yang berbeda. Benar gak saudara? Saudara beda, saudara pun dapat hadiah kaos dari Mangga 2 sama dari Singapura. Beda gak? Kita jangan dulu bicara harganya, saudara. Kita dulu bicara dari mana dapat hadiahnya ini. Apalagi semakin jauh kita dapat dari Amerika, saudara. Dari mana sumber itu? Nah, kalau itu pemberian dari seorang pembesar kepada kita yang jelata ini, maka itu sesuatu yang hebat dan luar biasa. Amin. Pemberian, kasih karunia, gratia, karis, saudara. Alkitab terjemahan bahasa Inggris bilang favor, favorit, yang sebagai hadiah terbaik, di mana orang enggak mampu bisa mendapatkan itu, tapi diberikan oleh Tuhan kepada kita. Haleluya. Nah, bagaimana mendapatkan karunia ini? Mendapatkan anugerah yang besar ini. Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat 31. Dari ayat tadi 30, 31. Kita melihat apa kasih karunia yang diberikan Allah kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia apa? Yesus. Itu karunia yang diberikan. Apa ini karunia biasa? Tidak. Apa ini hebat? Hebat. Kehebatannya di mana? Bukan. Kalau kita melihat seorang perempuan melahirkan, biasa semua perempuan melahirkan. Benar? Kalau kita melihat setiap
bayi dilahirkan dari rahim seorang wanita, silakan. Itu alamiah. Tapi ini menjadi sebuah anugerah karena ini saya bilang hal yang mustahil. Apa? Maria seorang perawan tak bisa melahirkan. Itu kasih karunia. Hal yang mustahil, hal yang hebat. Saudara, hidup kita harus mengalami hal-hal yang hebat. Yang bukan cuma standar aja. Haleluya saudara-saudara. Dia seorang wanita yang dipilih Tuhan dari ribuan, bahkan ratusan wanita-wanita, gadis-gadis pada waktu itu. Kenapa Tuhan gak pilih yang lain? Tuhan memilih dia. Berarti dia mendapat pilihan. Menjadi favorit Tuhan. Dia spesial di mata Tuhan. Lalu Tuhan datang, itu kasih karunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Oke, kita jalani hidup ini. Kita harus melihat begini. Apakah di perjalanan-perjalanan kita selalu mendapat perhatian Tuhan, sehingga hidup kita mengalami kasih karunia. Kalau Tuhan melihat kita lebih dari Tuhan orang lain, pasti Dia akan memberikan kepada kita lebih hebat dari yang Tuhan lihat daripada orang lain. Pasti begitu. Haleluya. Kita nggak mungkin jujur akan memberi yang terbaik kepada yang kita sayang daripada yang kita nggak selalu sayang. Gitu Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya adalah begini, karena kita sedang bicara tentang bagaimana memperoleh kasih karunia itu, maka kita harus menggali di sini adalah hal-hal apa yang menentukan seseorang mengalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Hal yang hebat, luar biasa, hal yang spektakuler, bukan standar di mana orang lain dapat yang biasa, kita dapat yang luar biasa karena itu pemberian yang lebih. Karena bernilai kasih karunia. Kita ke ayat 38. Ini yang menjadi alasan pertama saudara dengar baik bahwa Maria mendapatkan kasih karunia, mendapatkan favor dari Tuhan. Lihat. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini kita putus dari beberapa cerita, ada beberapa ayat. Kita simpulkan ketika sedikit perdebatan Maria untuk menerima hal yang mustahil ini. Tetapi kemudian dia kunci gini. Biar itu nggak masuk akal. Biar itu mungkin dari satu sisi merugikan saya. Tapi dia bilang, aku akan menerima itu. Aku mau Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Pertama yang kita harus lihat di hidup kita untuk mengalami kasih karunia, kita harus berdiri sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Jangan melihat bahwa yang hamba Tuhan itu hanya yang ngomong ini, yang bicara ini, bukan. Semua orang percaya adalah hamba di hadapan Tuhan. Saya ulangi nih kalimat ini. Semua orang percaya adalah hamba di hadapan Tuhan. Saya kemarin nge-share di FB saya tentang 5 hal yang tidak dikatakan Tuhan tapi suka digembar-gemborkan di mimbar. Salah satunya begini, jadilah seperti dirimu sendiri, jangan jadi seperti orang lain. Itu enggak Alkitab dia. Yang Alkitab dia gini, jadilah sama seperti Kristus dan enggak perlu jadi seperti dirimu apalagi diri orang lain. Ada 5 hal, saudara. Dan lain-lain. Tapi ini jelek sekali kalau mimbar-mimbar gereja dimasuki orang-orang sekuler yang mengambil ilmu-ilmu di luar, masuk diterapkan menjadi sebuah firman, saudara. Saya kemarin diundang seminar untuk bicara tentang keuangan yang merdeka. Lalu keuangan yang merdeka, saya belajar keuangan merdeka. Ternyata itu seminar-seminar top di mana orang mau bebas finansial, bahwa semua tercover, kesehatannya, semua dia nggak perlu pikirin karena uangnya sudah mampu mengcover itu. Nah, orang Kristen bagaimana ngalamin itu? Orang masukin hal-hal sekuler begitu ke dalam ini. Lalu gimana kita menerjemahkan? Padahal kita orang Kristen ikut Tuhan harus pikul salib, bayar harga, nggak senang-senang, saudara. Makanya mungkin hamba Tuhan yang undang itu ketika saya berada di sana, saya sampai turun ke bawah. Saya bilang, engkau jadi orang Kristen, Tuhan nggak bilang hidupmu seperti di jalan tol.
Tapi engkau harus lewatin kerikil tajam. Engkau menanjak dengan tudil-tudil yang tajam. Tapi bilang, itu akan menjadi batu pijakan orang untuk menanjak lebih jauh. Kita nggak bisa bilang begitu. Nah, saya mau beritahu tentang hal ini. Saudara-saudara, karena saya terlalu lama mencontohkan yang lain, saya sudah lupa yang tadi. Nah, gini, ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya mendefinisikan begini, seorang yang disebut hamba Tuhan itu apa? Mari kita belajar saja kata hamba Tuhan, nggak perlu jauh-jauh. Dulos itu adalah hamba yang dibeli. Kan dulu kalau jadi hamba itu dibeli kan. Budak ini dipilih di pasar, jual di pasar nih. Oh, perangkatnya berotot banget, wah ini bisa dipakai buat bangunan nih. Apalagi cuma toilet, kamar mandi, WC gampang. Dibeli harganya, dibeli, dibayar, dia jadi budak. Semua yang dia lakukan adalah petunjuk dari tuannya. Tuannya mau suruh apa? Dia nggak ada hak karena haknya telah dibeli oleh tuannya. Haleluya. Cuma satu haknya, hak seorang budak apa? Seorang hamba. Cuma bernafas. Dia dilarang memakai otaknya, memakai hatinya. Dia memakai otak dan hati dari tuannya. Jadi sekalipun dia mau ke barat, Tuhan bilang ke timur, dia harus ke timur. Perhatikan, arti hamba menurut saya hanya perkataan Maria. Ini enak sekali, ini banget. Bagi saya hamba yang benar, bukan hamba yang saya. Bagi saya hamba yang dapat kita nalar dengan baik adalah perkataan begini. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Hamba itu apa? Hamba Tuhan itu adalah jadilah padaku menurut perkataan. Boleh bilang ya? Hamba itu adalah begini. Jadilah padaku. Kalau aku hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi hamba itu mengutamakan semua apa yang dia bilang dan bukan yang aku bilang. Coba ukur kita hamba atau tidak? Hamba atau tidak? Kita mengukur berapa banyak kali kita ada di gereja Tuhan, tapi kita tidak punya hati ini. Engkau 1 jam di gereja, 1,5 jam, 2 jam. Apakah itu bisa merubah berapa banyak waktu yang engkau ada di luar gereja ini? Haleluya. Di luar engkau dituntut menjadi hamba. Waktu engkau disodorkan sesuatu, apa yang kau melakukan? Jadilah pada menurut perkataan Tuhan atau ikut mauku untuk ambil atau tidak. Saudara, kekristenan itu adalah alat ukurnya adalah apakah aku berjalan menurut perkataan Tuhan atau menurut hati nurani saya. Amin. Kenapa kemudian Tuhan memilih Maria? Saya percaya karena waktu Maria bertumbuh menjadi seorang remaja, gadis yang biasa. Dia gadis biasa, saudara. Kalau disakiti dia pasti nangis. Tapi dia telah bertumbuh dengan menaruh hidupnya ada di sini. Aku hamba Tuhan. Tuhan hanya memilih orang-orang yang akan diberikan kasih karunia kalau dia berdiri sebagai hamba di hadapan Tuhan. Saya hamba Tuhan, tapi saudara juga adalah hamba-hamba Tuhan. Apa yang jadi perkataan Tuhan, kita kerjakan, kita hamba Tuhan. Apa yang jadi Tuhan punya mau, kita kerjakan. Kita adalah siapa? Hamba Tuhan. Maria bukan gadis kota, dia gadis desa. Maria bukan terkenal pintar, dia biasa saja. Tapi penghargaan dari surga selalu jatuh bukan kepada orang pintar, tapi kepada orang yang menaruh hatinya di hadapan Tuhan sebagai hamba. Haleluya. Apa Maria gadis orang kaya? Miskin dia. Menaruh tempat anaknya lahir aja kepalanya udah susah. Saudara. Tapi apakah Tuhan melihat kaya atau miskin? Tidak. Tuhan melihat hati. Kalau hati kita tempatkan di porsi yang benar. Sebagai hamba, kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Engkau belum selesai terhadap hebatnya Tuhan. Aduh ini kok hebat sekali. Aduh ini kok luar biasa sekali. Engkau belum selesai terheran-heran. Tuhan sudah buat satunya lagi, kasih karunia yang lain. Wah ini luar biasa sekali. Ini hebat sekali. Itu orang Kristus. Haleluya. Gimana mengalami kasih karunia Tuhan? Sudahkah kita berdiri, saudara, menjadi seorang anak Tuhan, berhati hamba di hadapan Tuhan. Kita ke perjanjian baru. Perjanjian lama. Tadi awal perjanjian baru,
Kita ke Perjanjian Lama. Mari kita buka sedikit Kejadian 6 ayat 8. Oke. Haleluya. Oke. Lihat. Ayat 8 Kejadian pasal 6 bunyinya ini. Tetapi Nuh apa? Mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sama kayak Maria nggak? Sama nggak? Sama. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau Maria mendapat kasih karunia, apa bentuk kasih karunia Maria pada waktu itu? Maria dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat ke dalam dunia. Haleluya. Maria dipilih sekian banyak gadis, itu kasih karunia. Berbeda engkau Maria dengan orang lain. Yang kedua, Nuh mendapat kasih karunia, anugerah. Saudara, anugerah itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Sekarang kasih karunia apa yang mau dapat? Nuh diselamatkan. Dari semua orang yang hidup pada zaman Nuh diselamatkan. Bisa bilang haleluya? Bukankah itu kasih karunia? Kasih karunia itu nilainya harus lebih tinggi dari hal-hal standar biasa. Luar biasa, saudara. Nuh dapatkan itu. Orang lain gak selamat, dia selamat. Itu kasih karunia. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kok Tuhan bisa hanya memilih Nuh? Pada zaman itu kalau saudara baca sejarah, zaman Nuh hidup, masih hidup seorang yang namanya Metusalah. Masih hidup. Orang-orang tuanya yang umurnya ratusan tahun. Amin. Kenapa nggak milih kakek yang bijak, yang hebat itu? Saudara baca kitab Nuh. Setiap kali Nuh dan itu ngomong tentang Metusalah kakeknya itu, atau orang tuanya itu, yang hebat, tapi kenapa Nuh yang dipilih diselamatkan? Bukankah dia menang spesial di mata Tuhan? Haleluya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara berusaha nih, ada dua orang sama-sama dagang bakpao, saudara, tapi engkau dagang di tempat yang sama, kan pembelinya sama, tapi kalau engkau dapat kasih karunia, engkau harus pasti lebih dari orang lain. Amin. 10.000 reba di mana? Kanan. Betul nggak? 1.000 reba di mana? Kiri. Kalau ditukar sama aja. Karena saya mau ngomong yang di tengahnya siapa? Kamu. Kalau orang lain sampai 1.000 mati di kiri, 10.000 di kanan, kamu nggak mati. Kasih karunia. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Saudara harus alamin ini kehidupan kekristenan. Nuh dapatkan ini. Tapi begini, ketika Allah memberikan itu, Tuhan selalu melihat sesuatu dalam hidup. Lalu apa yang dilihat Tuhan dalam hidup Nuh? Mari kita baca ayat 5 sampai 8. Kita baca dulu ayat 5 sampai 8. Ini alasan yang tadi dulu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuah kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu apa? Memilukan hatinya. Memilukan. Sakit. Dulu ada lagu zaman tahun berapa itu? 80. Pilu di rumah ketawa, rasa hatiku. Ya Bu. Karena sakit hati Tuhan. Jangan bikin sakit hati Tuhan. Kamu mau lihat kalau Tuhan sakit hati gini, perhatikan ayat 7. Sakit hati dia kan? Kenapa? Karena kejahatan siapa? Manusia.
Iya. Ayat 7 perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan siapa? Ulang, aku akan menghapus siapa? Yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Perhatikan kalimat selanjutnya ini. Baik manusia maupun apa? Hewan dan binatang yang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kalau Tuhan sakit hati manusia dan burung-burungnya dan hewan-hewannya, semua Tuhan bablas. Tuhan, maunya kalau sakitnya manusia doang dong. Benar gak? Tapi Tuhan kalau sakit hati dengan kita, kadang bukan diri kita saja, dan yang kita punya 16. Woi, Tuhan kalau sakit hati dengan hidup kita, Dia merambah semua yang bersangkut paut dengan kehidupan manusia. Tapi ayat 8 tadi selesai itu juga ayat 8. Itu ayat tadi. Coba ayat 8. Tetapi Nuh, haleluya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Kata tetapi itu artinya Nuh itu berbeda dengan kebanyakan orang. Haleluya. Saudara makan ayam, tetapi saya makan babi. Saudara. Kata tetapi menunjukkan kita berbeda. Saudara pakai baju putih, tapi saya pakai merah. Tetapi itu menunjukkan bahwa pakaian saya berbeda dengan pakaian orang. Makanan saya berbeda. Hidup Nuh berbeda dengan kebanyakan orang. Kenapa Allah memberikan Nuh kasih karunia? Karena Allah telah melihat hidupnya berbeda dari kebanyakan orang. Lalu saya tanya, ketika Tuhan memusnahkan manusia, hewan, dan burung-burung, saya tanya, apakah semua musnah? Tidak. Ada yang Tuhan siapkan bagi seorang Nuh. Apakah Nuh waktu bangun bahtera dia juga pelihara ayam kayak saya pelihara ayam? Ada burung merpati? Wah, saya sudah mulai menemukan masalah dengan burung merpati saya. Saya senang sekali karena merpati tak pernah ingkar janji. Tapi sayang sekali satu dia nggak pernah janji. B-nya di sebarang tempat. Orang pada takut parkir motor karena paginya sudah banyak di atas. Saya sudah bilang, Pak itu banyak burung. Saya udah lihat 4 burung tapi sudah punya anak lagi. Waduh, lebih banyak masalah ini. Saya lagi mikir-mikir gimana anak burung saya mau dikemanakan. Tapi apakah Nuh waktu itu miara babi, miara rusa? Enggak. Waktu Nuh setia dengan taat sama Tuhan, Tuhan siapkan semua yang Tuhan bilang. Yang aku musnahkan binatang melata, Tuhan siapkan sisihkan buat Nuh. Itu Nuh buat kamu. Nuh buat kamu Nuh. Bawa Nuh di bawah Nuh. Masuk Nuh. Masuk Nuh. Orang kalau difavoritkan Tuhan, ya Tuhan yang siapkan berkat-berkat buat dia. Haleluya. Tuhan sudah komitmen. Aku sakit hati dengan manusia. Semua manusia, semua burung-burung. Tapi untuk orang yang Tuhan sayang, yang menjadi favorit Tuhan, justru Tuhan siapkan dia berkat semua. Saya heran waktu Tuhan masukin singa sepasang di sana ya. Singa itu dari jinak banget, saudara. Haleluya. Benar gak? Bukankah dengan semua yang ada itu semua yang diselamatkan di Nuh? Saya mikir Tuhan bisa masukin beruang salju di sana ya waktu itu. Oh iya dong. Kalau kita mikirnya begitu, Tuhan siapkan, Tuhan masukin juga binatang-binatang yang apa? Bukan haram gak haram ini. Semua kita kan sudah haram semua, sudah halal semua kan? Bagi kita kan? Benar-benar luas. Waduh, semua diamankan dengan Nuh. Hebat banget ini Nuh, saudara. Saudara, itu kasih karunia. Amin. Itu kasih karunia. Anda dapatkan berkat Tuhan itu. Menguntungkan saudara. Coba kalau dapat kasih karunia, ketemu beruang, jadi makanan beruang dia. Tapi untuk orang-orang yang disayang Tuhan, semua berkat Tuhan berhubungan dengan kehidupannya menjadi penunjang. Amin. Makanya Tuhan bilang, kalau kita disertai umur panjang, disertai juga dengan sejahtera dan sukacita. Gitu kan? Kalau kita diberkati dengan kekayaan, di dalamnya mengandung kesukacitaan. Amin.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripaya tidak menambahkannya. Bukan itu kalimat yang benar. Kalimat gini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tidak ada susah payah di dalam. Kalau kita jadi kaya, nggak ada penderitaan di dalamnya. Karena kita nggak kaya, jadi kita nggak ada yang beramin. Amin. Waktu Tuhan ngasih karunia sama Nuh, Tuhan ngasih dengan semua bermanfaat bagi hidup Nuh. Bermanfaat bagi. Haleluya. Nah pertanyaan, kenapa Allah memberikan kasih karunia hebat ini kepada Nuh? Kita baca ya. Ayat 9. Dari ayat 8 sampai ayat berikut. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau orang lain membagi 3 hal. Pertama, dia orang benar, tidak bercela, kemudian dia bergaul. Kalau saya gini, Nuh itu cuma satu sebenarnya. Dia bergaul dengan Tuhan. Lalu kemudian dia menjadi orang benar dan gak bercela karena kualitas pergaulannya dengan Tuhan. Saya ulang. Nuh itu cuma satu. Nuh itu bergaul banget dengan Tuhan. Hasil dari pergaulan dengan Tuhan, dia melahirkan kehidupan benar dan kehidupan yang gak bercela. Mau cari jadi benar, mau cari jadi orang yang tidak bercela, jangan cari di luar, cari dalam Tuhan. Semua itu hasil, benar gak? Lalu betul tidak saudara? Tidak ada orang, kita boleh ngikutin pendidikan, seminar, apa segala jadi orang benar. Tapi benar dan baik itu adalah hasil daripada kedekatan dengan Tuhan. Rumus Kristen begitu. Saudara mau masuk surga, Tuhan kan gak lihat kamu benar atau gak benar kan? Tapi Tuhan lihat kamu masuk surga karena apa? Karena kau telah diselamatkan. Kita masuk surga itu bukan karena perbuatan baik kita, kata Alkitab. Tapi kita masuk surga itu karena Tuhan yang sudah mencintai kita, mengibut kita, selamatkan kita masuk surga. Lalu kita yang penting percaya gak berbuat? Tidak. Waktu kita percaya sama Tuhan, terima dia sebagai juru selamat, maka Allah merubah hidup kita menjadi orang baik, orang benar, orang yang hebat dengan orang lain. Jadi kebaikan itu adalah hasil dari orang Kristen yang melekat dengan Tuhan. Saya percaya Nuh itu bergaul dekat dengan Tuhan. Ada orang yang bergaul dekat dengan Tuhan sebelum Nuh? Siapa? Henok. Apa hasilnya? Terangkat dia ke surga. Bapak ibu saudara, hidup kita harus bergaul. Kenapa Allah suka sama Nuh? Karena dia apa? Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Nuh kalau nggak lihat saudara, Tuhan setiap pagi, waduh, Tuhan gimana tuh? Tuhan bergaul. Bergaul dengan dia, saya percaya dulu itu apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Mungkin, Tuhan, aduh, kan nonton film Nuh nggak? Nonton film Nuh kan? Sekalipun banyak yang sekarang saya nggak ngerti nonton itu, tapi saya nonton ngomong biasa, Tuhan kan ini, Tuhan apa-apa Tuhan dia. Makanya terciptalah dia jadi orang benar dan orang nggak bercela karena dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya balik begini, kalau engkau hanya benar, engkau nggak hidupmu kudus, nggak bercela, tapi kalau engkau nggak dekat dengan Tuhan, itu sama aja engkau masuk neraka. Haleluya. Iya. Kita bukan mengejar cara hidup, tapi kita mengejar kedekatan dengan Tuhan, lalu menghasilkan cara hidup yang benar. Amin. Haleluya. Nuh mengejar itu. Dia dekat, dia bergaul. Wow, kedekatan itu menjadikan Nuh favorit di hati Tuhan. Oke, mari kita bahas. Nuh itu orang benar, tidak bercela sebagai akibat daripada Nuh bergaul dengan Tuhan. Saya melihat kata Ibrani daripada kata benar. Benar itu ditulis sadik, S-A-D-D-I-Q. Sadik. Kata sadik ini Bapak Ibu Saudara, yang artinya benar itu adalah atau kata yang hubungannya dengan sesama, atau kalimat saya begini.
Sadik adalah sebuah kata yang berhubungan dengan sifat dan karakter kita terhadap sesama gitu. Haleluya. Jadi itu ada hubungan dengan karakter sifat kita terhadap sesama. Dengar, orang mau baik dengan sesama itu harus jadi produk kedekatan kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa baik sesungguh baik waktu kita itu sendiri nggak baik dengan Tuhan. Saya rekam doa Ibu Desi tadi malam. Satu kalimat aja, saya rekam. Saya main keyboard, saya rekam. Tuhan apa? Kita baik-baik dengan Tuhan. Tuhan akan baik-baik dengan kita ya. Ada kan? Taruh di sampingnya kalimat itu. Baik-baik dengan Tuhan. Saudara, engkau nggak bisa menghasilkan hubungan baik dengan sesama kalau engkau nggak bisa hasilkan hubungan baik dengan Tuhan. Makanya Tuhan menjadikan kita sadik. Kenapa? Karena ada hubungan baik dengan Tuhan. Haleluya. Makanya saya beritahu begini. Melihat orang bukan lihat berapa banyak kali di gereja, tapi kemampuan pendekatannya dengan sesama dalam karakternya yang menyentuh banyak orang, menyentuh orang lain. Hari itulah minggu depan kita ada Natal di sini. Kemudian Natal, judul khotbah Natalnya adalah impact. Saudara sudah banyak kali mendengar impact. Saya bilang waktu hari Kamis di sini saya kasih pengumuman. Ini Kamis terakhir kita ibadah. Saya bilang tadi malam saya itu nggak tidur karena saya sakit kaki. Apakah saya kebanyakan jawab? Kalau bikin keramik, sakit kaki. Sampai jam 4 saya mati. Kalau udah kakinya begini nggak mau digerak. Ini kalau digerak aduh Tuhan sakit. Tapi waktu saya dapat tempat yang empuk, enak. Mau jam 5 saya ketiduran. Tapi waktu saya sakit, otak saya jalan tuh. Ketika hari Minggu dibilang, pengkhotbahnya jadi Bapak Gembala yang khotbah. Tuhan apa ini dulu? Saya bilang dengan panitia belum maju-maju dulu. Cuma ini yang lewat. Impact. Saya lihat kaos Ibu Gembala tadi malam dipakai. Light, terang. Di bawah ada kata bahasa Inggris. Impact, Jadi, Tuhan ini pendukung, saudara. Sudah ada konsep. Bapak Ibu saudara begini. Ketidakmampuan kita melekat dengan Tuhan adalah kegagalan kita mendekati sesama. Sadik. Susah. Lihat, orang Kristen diajar dalam pendekatan sesama. Kalau engkau dijahatin orang, apa yang Tuhan bilang sama kita? Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sakit nggak? Sakit. Saya beritahu, waktu engkau berbuat baik sama orang buat jahat, nggak mungkin engkau senang hati saudara. Nggak mungkin. Rasa itu harus ada. Karena korban itu sakit memang. Haleluya. Saya tanya gini, saudara boleh maksa orang nggak berbuat baik sama saudara? Boleh nggak saudara paksa orang? Baik-baik dengan saya. Nggak bisa. Saudara saja nggak bisa paksa suamimu baik-baik dengan saudara. Paksa istri baik dengan saudara. Tapi saya tanya, engkau bisa nggak maksa hidupmu untuk baik dengan orang lain? Bisa nggak? Bisa. Itu yang Tuhan bilang, paksa. Waktu kata paksa ini adalah sesuatu yang nggak bisa kulakukan, tapi ku paksa. Sakit ini, sakit. Tapi itu yang Tuhan mau. Kalau engkau sadik dengan orang lain, dengan sesamamu, engkau harus menulari kebaikan. Sekarang sakit, saudara-saudara. Haleluya. Itu kenapa kita jauh dari kasih karunia. Karena kita mudah meledak dengan orang lain. Kita sumbu pendek ke saudara. Tahu nggak orang memasang dinamit sumbunya pendek? Yang mati siapa? Dia. Sumbunya coba begini. Itu kalau petasan cabai. Nah ini kalau dekat Natal ini Noah, apa kita di petasan? Papa sih mau aja, Mama nggak suka kalau petasan. Tapi kalau Papa mau petasan cabai yang kecil, kan sumbunya pendek. Harus cekatan, meledaknya di sana kan. Lempar, meledaknya. Kalau pendek kita lama-lama, meledaknya di kita. Kita kebanyakan sumbu pendek, saudara. Makanya kita kebanyakan mati. Hidup kita ini harus jadi sadik bagi orang lain. Karena kita mau terima kasih karunia loh. Kasih karunia itu bisa berkat-berkat loh. Betul. Coba lihat engkau cuma tamat sekolah minggu bukan?
tamat sekolah aja enggak mungkin tidak. Tapi coba lihat penghasilanmu lebih banyak dari orang yang pulang yang menyandang S9. Apa itu? Kasih karunia. Haleluya. Saya itu datang ke sini jadi hamba Tuhan di Jakarta tuh kasih karunia. Kenapa? Waktu saya jadi hamba Tuhan, saya kan orang miskin, orang susah. Rumah saya lantai tanah, saudara. Tanah, saudara. Saya nggak biasa pegang uang karena emang nggak ada uang waktu itu. Waktu saya jadi hamba Tuhan biasa saya jadi hamba Tuhan di Irian, saudara. Saya udah bilang di suku Dani, sama banget. Kenapa di sana orang jalan di atas jerami padi karena berlumpur. Nggak apa-apa Tuhan, karena saya juga orang susah, orang miskin. Ayo Tuhan. Tapi kalau Tuhan pindahkan saya yang rencananya ke timur, saya sampai ke barat, kasih karunia. Punya jemaat-jemaat yang pakai sendal sepatu semua, nggak pakai kaki telanjang. Kasih karunia. Apa hidup ini? Harus ngalamin kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Haleluya. Apa Tuhan mulai kita ngalamin itu ketika Tuhan melihat hidup kita. Sadik dia dengan orang lain. Luar biasa. Haleluya. Orang hina dia senyum. Haleluya. Usap dadanya. Tuhan sakit Tuhan. Sakit ini. Tapi dia merancangkan kebaikan bagi orang-orang. Saya bilang sama JJ kemarin waktu dia khotbah hari Kamis. Kamu khotbah hari Kamis itu kalau kamu paparkan hari ini itu banget itu. Satu kalimat yang saya tangkap di khotbah itu dia bilang begini. Kalau Yusuf udah mengeluh waktu dia di sumur, maka Yusuf hanya jadi anak Yakub. Kalau Yusuf tolong bapaknya tolong, pulang ke kandang nggak ya? Pulang ke rumah Yakub nggak? Waktu dia dijual sakit hatinya dia. Waktu dia dimasukin penjara. Tapi orang-orang yang membawa hatinya mengalir bersama Tuhan, Tuhan dikasih karunia menjadi pemimpin di Mesir. Apa yang Tuhan lihat? Hidup kita. Dan dia nggak pernah bilang kalau dijahatin saudaranya, dia mau balas dendam. Waktu saudara datang, dia sudah jadi orang besar, sampai dia nggak dikenal, saking gantengnya dia, saudara. Saking dengan jubah kemegahan, jubah Mesir yang disandalkan Firaun sama dia nggak kelihatan orang Ibrani. Tapi seluruh dunia takluk karena baca Alkitab. Seluruh dunia datang ke Mesir, termasuk orang Ibrani sana. Datang untuk apa? Minta kehidupan di Mesir. Dan siapa yang ngatur kehidupan? Seorang Yusuf. Berdereklah 10 saudaranya. Minus Benyamin. Apa Bapak Ibu Saudara? Dia lihat Alkitab catat. Dia ingat ini saudaraku yang buang aku ke sumur. Ini saudaraku yang khianatin aku sama bapakku. Yang gak suka aku dekat sama bapakku. Ini saudara saya ini. Untung Yusuf bukan orang Manado. Kalau orang Manado, anak waktu ini roda berputar. Dulu aku di bawah, kamu di atas. Sekarang aku di atas, kamu di bawah. Dan kesempatan injak kepala kamu. Kamu buatku di lubang. Sakit tuh di sini. Gitu. Baca Alkitab. Saya bilang, waktu saya belajar Alkitab, membaca Alkitab dari Kejadian, saya ketemu cerita Yusuf. Hanya cerita ini yang bikin saya nangis. Bukan karena nama saya Yusuf, bukan. Tapi waktu dia gak mau membalas kejahatan. Saudara-saudara, Alkitab bilang, dia menangis, gak mau lihatin air matanya di depan saudara-saudaranya. Dia izin, saya ke belakang dulu. Dia ke belakang, dia melawan. Karena dia cinta. Itu ada di hati Yusuf kapan? Jauh sebelum dia masih sama-sama bapaknya orang Ibrani. Tuhan solia di hati. Ini orang berbeda dari kebanyakan orang. Aku akan angkat engkau. Sekarang mulai berani ku pindah ke Mesir. Engkau jadi orang hebat di Mesir. Sila amin.
sebabnya dia sadik. Nggak balas kejahatan. Satu ayat saja ini, Roma 12 ayat 20. Roma 12 ayat 20. Belum kan? Ya. Tetapi jika seterumu lapar, ini yang lapar bukan saudaramu. Siapa? Lawanmu, musuhmu. Berilah dia makan. Jika ia haus, jika musuhmu haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu apa? Sama-sama menumpukan bara api di atas kepalanya. Cacing kepanasan dia. Heran ini satu ini. Saya udah musuhin dia, udah jelek-jelekin dia, dia berbuat baik. Saudara harus jadi itu. Amin. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Susah. Haleluya. Rentan sekali enggak saudara dengan orang-orang yang suka menyakiti saudara? Pasti. Tapi saya memberitahu, jangan pernah buat kesempatan ngomongin kekurangan orang. Nah, ya, amin. Jangan pernah kurangi umum. Tahu nggak? Salah satu arti kasih. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu sabar, murah hati. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Jangan pernah ngomongin kejelekan orang. Kalimat ini menunjukkan orang yang kamu omongin benar-benar jelek loh. Apalagi kalau dia nggak jelek, udah omongin, wah Tuhan, jelek saja kita nggak usah ngomongin. Budaya kita nih, kalau nggak ngomongin ada susah. Tapi kalau ngomongin kan susah. Saya tanya, kalau kita ngomongin orang yang di bawah kita, sama orang yang di atas kita, lebih semangat ngomongin yang mana? Orang di atas kita. Orang yang disuruh ngomongin pemimpinnya daripada anak buah yang di bawahnya. Karena salah satu untuk mengganjal orang yang gak bisa engkau berkuasa untuk melayani pemimpinmu adalah mengomongin dia. Perhatikan ini. Ini kadang gak pernah dipikir orang. Kalau saya gak suka sama orang di bawah saya, misalnya, saya ada kuasa untuk dia, gue pecat, selesai. Tapi dari kita yang kita gak bisa punya apa-apa, senjata paling besar ngomongin pemimpin kita. Mana yang sekarang paling hebat kita sedang omongin? Pilpres. Haleluya, saya tahu di sini ada banyak pilihan yang berbeda-beda. Saudara mau tahu pilihan saya? Saya akan pilih presiden 2024, siapapun dia, saya akan dukung. Saudara boleh pilih Prabowo. Saudara boleh tidak pilih Pranowo. Saudara boleh pilih yang lain. Dengar, kalau engkau punya pilihan satu, nggak usah dijelekin yang lain. Itu maksudnya. Haleluya, haleluya. Kalau yang kau jelekin untuk jadi presiden, saya tanya, hatimu enak nggak? Kalau yang kau nggak pilih, yang kau jelekin dia yang jadi presiden, nggak usah. Itu cuma contoh kasus besar. Saya beritahu, orang yang sadik nggak ngomongin orang. Orang yang sadik nggak ngomongin kekurangan orang. Saya ulang, orang yang sadik nggak ngomongin di belakang orang. Udah ngokong jalan bareng, rame-rame, makan-makan. Yang heran, ngomongin makanannya, jangan ngomongin orangnya. Ngomongin, enak sekali ini ikan asin ya, dipakai apa ini ya? Gimana? Jangan ngomongin orang. Engkau telah menulari orang lain dengan cara ngomonginmu tentang orang lain yang orang lain nggak tahu orang itu jelek atau tidak. Iya dong. Itu paling bahaya, ngomongin orang lain dengan orang lain, Pak. Makanya sadik itu adalah karakter kita terhadap orang lain. Gimana kita menjaga teman kita, sahabat kita, pemimpin kita, orang dekat kita, sesama kerja kita dengan tidak mengomongin kekurangan.
Haleluya. Pantas kita jauh dari kasih karunia. Hati-hati kalau Tuhan marah. Anjing, burung, binatang melata di udara, selesai. Yang kedua, apa itu? Nuh itu benar dan tidak bercela. Kata tidak bercela itu ditulis tamim. Ya, tamim. Tamim itu artinya apa? Karya seorang insinyur untuk proyek bangunan yang sesuai dengan rancangan ownernya. Kalau saya punya bangunan, saya bilang sama tim insinyur, kamu kerjain ya bangunan saya ya, kamu kerjain. Ini gambar, ini saya punya mau ini. Toiletnya ada 3, kamarnya ada 6, ada kolam renang. Ini harus dibikin lantai 4, ini ada kaca di sini. Wah, oh itu owner. Ya kan owner. Oke, siap ya dikerjakan. Ya, dia bikin toiletnya 16, yang kamarnya 3. Enggak sesuai. Nuh, paling. Nuh mengerjakan sesuatu seperti yang Allah mau. Makanya ketika tentang Nuh bikin bahtera 60, 30, 300 ukurannya. Maka kita catat. Maka Nuh melakukan itu tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Baca ayat terakhirnya. Nuh melakukannya tepat karena Nuh tamim. Dia ngerjain seperti yang owner mau. Hidup kita akan mengalami kasih karunia, anugerah kalau kita mengerjakan sesuatu yang menurut owner mau. Apa yang owner punya? Hidup kita. Kita ini bukan punya kita. Haleluya. Hidupmu, hidupku bukan punya kita. Punya siapa? Punya Tuhan. Tuhanlah owner hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Tuhan bilang sama kita, bangun hidupmu sesuai dengan keinginan Tuhan, atau kita membangun hidup kita berbeda dengan keinginan Tuhan? Kita kan kebanyakan berjalan untuk keinginan kita, kemauan kita. Kita yang membentuk diri kita sendiri. Mau bikin ini, mau jadi ini, mau loh. Kalau kita ini kepunyaan Tuhan, kita harus bangun hidup kita sesuai dengan owner kita. Haleluya. Amin saudara. Nah, bagaimana patron yang Tuhan berikan supaya kita bangun hidup kita seperti yang Tuhan mau? Jawabannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu patronnya saudara. Haleluya. Skemanya ini dia, set plan-nya ini saudara. Kalau kita membangun hidup kita menurut skema Tuhan, menurut cara Tuhan, saya percaya bangunan yang jadi menurut kemauan kita, wow, senang banget kita saudara. Kasih ada yang penting jadi ketemu sedikit. Haleluya. Sudah selesai. Haleluya. Bangun hidup kita menurut apa? Menurut yang Tuhan mau, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Saya dan saudara ada kepunyaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Kita sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Sekarang kita nggak ada hak apa-apa lagi di depan kita. Makanya saya kembali kepada Maria. Kita sekarang hamba. Kita lakukan semua yang Tuhan mau karena Tuhan yang punya kita. Kalau Tuhan mau kita ibadah. Kalau Tuhan mau kita sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh, jangan main-main. Kalau engkau main-main, saya cerita minggu lalu. Ada orang dengar khotbah mati, itu saudara. Siapa namanya? Etikus. Wah, ini Etikus yang ngomong hafal ya. Etikus mati. Kenapa? Dia duduk di jendela. Dia suka dengar di luar, dengar di dalam. Ada 2 hal masuk. Saudara, aku dengar khotbah, fokus kepada khotbahnya. Saya kemarin ada orang. Ini bukan cuma 5 orang. Itu Pak, dengar khotbah cuma main handphone. Saya bilang itu urusan dia. Saudara, kasihan hidup saudara. Kita mau dapat berkat dari Tuhan. Kalau kita benar-benar mau seperti apa yang Tuhan rindukan di depan kita. Bisa bilang amin? Amin. Efesus pasal 2 ayat 8 bilang gini. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus pasal 6 ayat 24 bilang begini, dengar, kasih karunia menyertai semua orang, menyertai saya, menyertai saudara. Yang apa? Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Pagi-pagi. Kalau kau cuma setengah-setengah iring Tuhan, mending kau dingin atau panas, pilih. Tuhan gak pernah suruh milih engkau suam-suam. Makanya Tuhan bilang sama jemaat Laodikia, lebih baik kau dingin. Kalau engkau gak bisa panas, dingin sekaligus. Jangan engkau suam-suam. Aku muntahkan, aku jijik dengan orang-orang setengah-setengah. Mulai sekarang kau ibadah serius, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Serius hidup saudara. Karena ada banyak sekali kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan sedang siapkan bagi hidup saudara. Jangan sampai Tuhan marah sampai kepada seluruh binatang Tuhan habiskan. Urapi kami Tuhan. Bilang terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat anugerah Bapa. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat anugerah. Kami tahu setiap firman yang datang berdasarkan kasih karunia Tuhan atas jemaat ini. Saya ingat satu bagian doa Ibu Desi tadi malam juga. Berkati Bapak Gembala, biar dia menyampaikan firman Allah menurut kehendak Tuhan. Dan berkati Bapak Gembala untuk sejujurnya menyatakan isi hati Tuhan. Inilah yang terjadi. Dan saya beritahu, kalau kau tersinggung hari ini, itu berarti kau sedang dilawan Tuhan. Bersyukurlah kau tersinggung karena Tuhan sedang merubah hidup saudara. Bersyukurlah kalau kau tersentuh dengan khotbah ini. Dan bereaksilah sama seperti Petrus yang pernah salah di hadapan Tuhan. Tapi dia bereaksi benar. Jangan bersama seperti Yudas yang salah, dia malah bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai. Buka hati. Sebentar kita mau pulang, biar berkat ibadah kita bawa. Kita bawa. Jadikan aku rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, jadikan aku berkat kemurahan kebaikan Tuhan berjalan anugerah yang tidak pernah berhenti menjadi bagian kita. Tuhan
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yesus. Haleluya. 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 Saya merasakan kehadiran Tuhan bersama kita. Dan dia melawat setiap hati hari ini. Beberapa menit lagi kita akan pulang. Rasakan jamaah dan kasih-Nya yang akan berhenti bagi kita. Kasih setiamu yang hebat atas kami Tuhan. Engkau telah menempatkan kami di ujung tahun 2023 ini. Kami masih bisa sehat, kuat. Kami masih bisa ada di rumah Tuhan. Sekalipun tahun ini adalah tahun yang berat kami lewati. Tahun ini tahun kami mengalami kehilangan orang yang kami kasihi. Tahun ini mungkin menjadi tahun kami ditinggalkan oleh orang yang kami cintai. Tahun ini adalah tahun di mana kami melihat jerih payah, keringat kami seperti tidak ada hasil apa-apa. Kami merasa gagal. Tahun ini kami Tuhan terpayah-payah menghidupi keluarga kami. Ekonomi kami tahun ini memburuk Tuhan. Tetapi ada satu hal yang kami akan ingat lebih dari semua ini. Kami ingat kasih-Mu. Kami ingat cinta-Mu Tuhan. Kami ingat kasih-Mu tidak pernah berhenti. Selama kami bernafas, maka setiap tarikan nafas kami merasakan kemurahan Tuhan. Bahwa kami masih bisa hidup sampai hari ini. Dan kami akan mengulangi kegagalan-kegagalan kami yang lalu. Akan diubah menjadi keberhasilan di hari yang akan datang Tuhan. Makanya di ujung tahun ini hamba berdoa, buat seluruh jemaat membaca Tuhan. Berkatilah mereka. Lawatlah umat-umat-Mu Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kekuatan di ujung tahun ini. Pelihara mereka semua seperti biji mata-Mu ya Allah. Dan lingkupi mereka dengan kasih karunia demi kasih karunia setiap waktu. Allah akan merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ada yang sedang bergumul dengan penyakit, dengan sakit mereka Tuhan. Tapi akhir tahun itu kita akhir tahun mujizat bagi mereka Tuhan. Pertolongan, kesehatan akan Tuhan jadikan bagian hidup mereka yang sakit. Terima kasih Bapa di surga. Dalam tangan kami serahkan kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan baik. 2 minggu lagi kami selesaikan tahun ini. Kami masih akan melewati perayaan Natal kami. Dan Natal tanggal 25. Biar benar-benar sukacita damai Natal kami mulai alami. Nikmati dan rasakan Tuhan. Sampai kami melepas tahun ini dengan iman yang kokoh, yang teguh Tuhan. Dan dengan hidup yang dibaharui, hidup yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru, iman yang baharui, untuk dapat berdiri benar di hadapan Allah melayani Engkau, menyenangkan hati. Terima kasih Bapak di surga yang ambil bagian hari ini melayani Tuhan. Di altar ini, di mimbar ini, Tuhan memberkatinya. Tuhan semua main musik, worship leader, singer, Tuhan Allah melawat terus dengan cinta kasih sayang-Mu ya Bapa. Memberkati seluruh jemaat dengan segala pengorbanan hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Balaskan berkat berlimpah Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami Tuhan, yang tidak sempat hadir hari ini. Engkau ulurkan tangan-Mu, lawat mereka Tuhan, jamah mereka sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau mereka bimbang, Engkau kuatkan iman percaya mereka. Kami rindu di minggu-minggu depan kami akan bersuah kembali, beribadah bersama-sama, saling memberkati satu dengan yang lain, dan segala kemuliaan hanya bagi
nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang membawa berkat dan janji ibadah ini Tuhan. Karena apa yang kami korbankan, berikan hari ini, Tuhan, kami akan berdoanya berlimpah-limpah. Jalan kaki, berkendaraan, jauh dekat, Tuhan sama tolong kami pulang. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan segala selamat yang daripada Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadirat Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang, membawa segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, taat, sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami berdoa ada membangun Allah yang